Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam terhadap Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya hormati, guru, wali kelas, dan orang tua kita di sekolah, Ibu Zidni Ilma, dan kawan-kawanku sekalian yang sholih dan sholihah. Pagi dan semangat untuk kelas 12 IAGA, kelas 12 satu-satunya di MAN 3. Sebenarnya keberadaan saya di sini itu cuma satu, yaitu ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin terkesan kalian semua itu sudah tahu. Mungkin saya cuma ingin menambahkan. Apa yang ingin saya sampaikan? Apakah di antara kalian ada yang tahu apa yang ingin saya sampaikan? Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini yaitu perihal janji. Kita tuh sering banget mendengar kata janji, namun jarang kita itu tahu bentuknya seperti apa. Mungkin setiap dari kalian ini, dari pojok kanan, dari pojok kiri, dari depan, dan dari atas, dari bawah, pasti tahu apa itu janji. Di sini ada yang tahu apa itu janji? Tahu apa enggak? Masa enggak tahu janji? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari yang saya baca, ya pastinya di Google, gimana lagi. Menurut yang saya baca dari KBBI, janji itu adalah ucapan yang menyatakan suatu kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Nah, contohnya mungkin kawan-kawan ini pernah mengatakan sesuatu seperti ke teman atau ke orang lain, aku besok boleh ke rumahmu enggak? Kamu besok dari rumah enggak? Boleh enggak ke rumah kamu? Aku besok ke rumah kamu ya. Tunggu jam 6 pagi mungkin. Itu juga sudah disebut dengan janji, karena kita sudah mengatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu, menyanggupinya, dan pasti akan datang di esok harinya. Namun terus di sini masalahnya apa dong? Kalau semua orang sudah tahu janji, ngapain perlu dibahas? Namun ya kan nggak semua orang itu menepati janjinya. Ada yang sekarang bilang, nyata-nyatanya, aku mau kesini ya, mau ikut ke kamu ya. Besoknya nggak datang, nggak kelihatan batang hidungnya. Terus itu gimana? Menurut Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 34, potongan ayatnya yang berbunyi, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji, karena janji pasti dimintai pertanggungjawabannya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa menepati janji itu wajib. Jadi kalau kalian yang punya janji saat ini, segera dipenuhi. Gimana perasaannya orang kalau kita melakukan sebuah janji terus nggak dilakukan? Gimana perasaannya? Nggak sakit tuh. Kalian pernah nggak dikhianati? Kalau ada yang pernah, ya seperti itu rasanya dikhianati. Kalau 12 Yaga ini sepertinya saya yakin, kayaknya kalau berjanji itu pasti ditepati. Kalau nggak ditepati, na'udzubillahi min zalik. Jadi kalau kalian punya janji, tepati, jangan ditunda-tunda, cepat dilakukan. Nanti orang-orang bakal percaya dan kalian tuh dicintai sama orang-orang itu. Dan pasti akan seterusnya dipercayai oleh suatu kepercayaan yang lebih besar. Lah, wong Jawa iku duwe pepatah rek, gara gawe wong sing seneng-seneng langgar janji. Koyok ngene. Kakean gluduk, kurang udan. Jadi kakean akeh gluduke tok banter, tapi ra ono udane. Wis mendung, sumuk, mari panas. Mendung akeh gluduke jedar-jedor kok kono-kono sampai 2 kilo krungu, bar-bar ngono ora ono udan. Lah wis padha karo ngono kuwi wong janji ora ditepati.
wis kowar-kowar ning kono ning kene ning kono ning kene atene ngomong janji iki jebule ora ditepati. Gak loro ati piye ngono kuwi. Awakmu dijanjeni kancamu tah sapa ngono terus jebule gak dilakoni. Alasane bae lali. Jadi, kalau kita mau membuat suatu janji, pikir-pikir dulu, bisa enggak menepatinya? Bisa enggak, ada waktunya enggak, ada halangan enggak bisa menepatinya? Jangan diyakin-yakinkan kalau kita akan menepatinya, sedangkan kita masih belum memikirkan kondisi yang mungkin akan datang selanjutnya. Jadi orang yang kita beri janji itu nggak akan kecewa dan pasti tetap percaya kepada kita. Karena kalau memang hati itu sudah dikhianati, akan sangat sulit untuk menyembuhkannya. Maka dari itu, kalau kita berjanji, segeralah ditepati. Jangan sekali-kali pun kalian mengingkarinya. Karena nila setitik, rusaklah susu sebelanga. Karena hanya satu kesalahan dan membuat seseorang tidak percaya kepada kita, maka hancurlah semua kebaikan kita di mata orang itu. Dan rusaklah juga kepercayaan mereka terhadap kita. Kita harus membangun kepercayaan sebaik mungkin untuk orang-orang di sekitar dan lingkungan kita saat kita menyampaikan suatu hal. Kalau nggak dipercaya, gimana? Kalau nggak menepati janji, gimana mau dipercaya menyampaikan sesuatu hal tentang agama? So, ladies and gentlemen, it is the end of my speech. Hopefully, we can keep our promise better in the future. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.